Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Setiap tahun ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang dengan harapan yang sama, menempuh pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, bagi sebagian besar mahasiswa perantau, kuliah bukan satu-satunya perubahan yang mereka hadapi. Untuk pertama kalinya, mereka hidup jauh dari keluarga, mengatur kehidupan sendiri, sekaligus menikmati kebebasan tanpa pengawasan langsung dari orang tua. Lalu, bagaimana kebebasan itu membentuk kehidupan mahasiswa? Benarkah kebebasan selalu melahirkan kemandirian? Atau justru membuka ruang bagi perubahan gaya hidup yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia. Ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah tinggal di rumah kos yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Rumah kos pun tak lagi sekedar menjadi tempat beristirahat, tetapi menjadi ruang pertama bagi mahasiswa belajar mengambil keputusan tanpa campur tangan keluarga. Namun, kebebasan yang sama ternyata menghasilkan cerita yang berbeda bagi setiap orang. Perubahan terbesar itu mungkin aku jadi lebih mandiri ya, terus harus bisa manage waktu antara belajar mungkin sambil beberes-beres, terus juga jadi bisa mengatur diri sendiri lebih disiplin lagi. Di Jogja ini kan banyak yang campur, banyak yang tidak bebas. Nah, saya ingin supaya anak-anak kos itu bisa disiplin. Meski demikian, pengawasan pemilik kos tentu memiliki batas. Ketika mahasiswa melangkah keluar dari gerbang kos, setiap pilihan kembali menjadi tanggung jawab masing-masing. Lalu, bagaimana lingkungan di luar rumah kos membentuk kehidupan mereka? Setelah aktivitas perkuliahan selesai, kehidupan mahasiswa tidak selalu ikut berhenti. Angkringan dan kafe menjadi ruang pertemuan yang hampir tak pernah sepi. Di tempat-tempat inilah relasi dibangun, cerita dibagikan, dan lingkungan pergaulan mulai terbentuk. Namun, benarkah aktivitas mahasiswa hanya berhenti di tempat-tempat tersebut? Tempat hiburan malam menjadi salah satu ruang yang mempertemukan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Musik, suasana yang ramai, hingga keinginan melepas penat setelah menjalani rutinitas akademik menjadi alasan yang kerap muncul. Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan mengenai batas antara hiburan, gaya hidup, dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Di Jogja sih, aku tuh udah pas baru sampai sini udah sering, emang udah ke tempat dunia malamnya. Tapi kalau di luar Jogja ya dari SMA sih, jujur. Pertama sih karena diajakin temen, terus karena penasaran. Soalnya faktor pendorong yang paling keras tuh ya karena penasaran sih. Itu aja. Kalau menurutku tuh gaya hidupnya tuh nggak harus clubbing sih. Yang pasti clubbing tuh cuma buat hiburan dah untuk mahasiswa ya. Soalnya kan ya waktunya terbatas lah buat mahasiswa gitu. Tidak semua mahasiswa yang menikmati kehidupan malam mengalami dampak negatif. Namun, ketika kontrol diri mulai melemah, konsekuensinya dapat muncul secara perlahan. Mulai dari terganggunya pola tidur, menurunnya konsentrasi belajar, hingga perubahan pola hidup yang akhirnya memengaruhi aktivitas akademik maupun hubungan sosial. Lalu, mengapa mahasiswa begitu mudah mengikuti pola hidup lingkungan di sekitarnya? Otomatis kalau lingkungannya kurang mendukung ke arah yang positif, pasti kita akan terpengaruh ke sana. Ditambah tidak ada yang kontrol dan attachment yang sudah berpindah seperti itu. Figur orang tua itu memudahkan kita untuk mengakses clubbing seperti itu. Nah, ditambah lagi dopamin instan yang didapat dari clubbing. Psikolog menilai masa kuliah merupakan fase pencarian identitas yang sangat kuat. Pada masa ini, mahasiswa cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru
sekaligus lebih mudah dipengaruhi lingkungan sosialnya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok seringkali membuat seseorang mengikuti pola hidup tertentu tanpa benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Karena itu, persoalannya bukan sekedar tentang pergi ke tempat hiburan malam, melainkan bagaimana mahasiswa mampu membangun kontrol diri ketika tidak lagi berada di bawah pengawasan keluarga. Ketika kita bicara Jogja itu sebagai kota pelajar begitu ya Kak, dan maraknya istilahnya perkembangan teknologi begitu ya di dalam kehidupan pergaulan kita. Kalau kita mengkaitkan dengan sisi sosiologi begitu, pergaulan remaja ini bisa kita lihat begitu ya, kita pandang merupakan sebuah respon terhadap tekanan-tekanan dalam masyarakat, dalam keluarga, mungkin juga dalam lingkungan sekolah, kuliah ya, sehingga mereka ingin mengekspresikan diri begitu ya, antara kesenjangan yang mereka rasakan, tekanan yang mereka rasakan ini untuk mendapatkan hiburan, untuk mendapatkan pengakuan, validitas ya dari lingkungan. Kita itu punya nilai-nilai kolektif, kita itu punya norma agama dan lain sebagainya yang dijunjung tinggi seperti itu. Sehingga ketika kita melihat pergaulan malam itu cenderung mereka itu melabeli gitu ya, atau mengecap begitu ya, anak-anak ini itu sebagai anak nakal, anak rusak, anak apa ya istilahnya Kak, yang jelek lah ya istilahnya seperti itu. Dan ini yang akhirnya menjadi, tadi saya bilang, ini konstruksi sosial dan reaksi dari masyarakat lingkungan tadi yang akhirnya membentuk ya stigma begitu ya Kak, stigma negatif bahwa pergaulan malam itu dalam tanda kutip selalu buruk. Mungkin ada beberapa pergaulan malam yang tidak melulu buruk begitu ya Kak, namun akhirnya ini digeneralisasikan bahwa pergaulan malam itu adalah identik sesuatu hal yang buruk tadi begitu ya. Kehidupan anak kos di Yogyakarta menghadirkan dua sisi yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, kebebasan menjadi ruang belajar mandiri dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, kebebasan tanpa kontrol diri dapat membuka peluang munculnya berbagai perilaku yang membawa konsekuensi, baik bagi kehidupan akademik maupun sosial. Pada akhirnya, menjaga Yogyakarta sebagai kota pelajar bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa semata. Peran keluarga, pemilik rumah kos, kampus, hingga lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam membentuk ruang tumbuh yang sehat bagi mahasiswa perantau. Saya Naima Fitriani melaporkan untuk UP News.